Halo, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini, kita akan membahas seorang pemain yang kecil, kurus, namun pintar dalam mencari ruang kosong. Pemain tersebut merupakan pemain Manchester City dan timnas Inggris. Dia adalah Phil Foden. Namun sebelum itu, bagi kalian yang nonton video ini, silakan diklik tombol like, berikan komentar, dan jangan lupa subscribe. Nah, sebenarnya seberapa pintar dan seberapa hebat Phil Foden di timnas maupun di klub? Maka dari itu, mari kita bahas. Phil Foden yang merupakan penduduk asli Manchester dan produk asli Akademi Manchester City ini bisa dibilang sudah menggapai semua gelar yang ada di level klub. Mulai dari Liga Inggris, FA Cup, Carabao Cup, UEFA Champions League, dan yang terakhir Piala Dunia antar klub. Di usianya yang terbilang masih muda, yakni 23 tahun, Phil Foden bisa dikatakan salah satu pemain yang sangat berbakat di kelompok usianya. Satu hal yang membuat dirinya dikenal pencinta sepak bola adalah pada saat Phil Foden berhasil mengantarkan timnas Inggris U17 menjuarai Piala Dunia. Dan dirinya pun diganjar penghargaan pemain terbaik di turnamen tersebut. Bahkan, Pep Guardiola tidak segan memberikan pujian setinggi langit kepadanya. Guardiola mengatakan, "Terakhir kali saya melihat pemain yang sangat berbakat adalah Leo Messi. Dan saya kembali lagi melihatnya pada diri seorang Phil Foden." Tentunya komentar tersebut sangat kredibel karena dikeluarkan oleh seorang pelatih jenius yang pernah ada dalam sejarah sepak bola. Komentar Pep tersebut juga tidak mengherankan, karena apabila kita melihat gaya dan cara bermain Phil Foden, tidak banyak pemain yang memiliki atribut seperti dirinya, yaitu salah satunya adalah kepintarannya di dalam mencari ruang kosong. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa bermain di bawah asuhan Pep Guardiola membutuhkan intelijensi di atas rata-rata. Maka dari itu, bisa kita menyaksikan beberapa pemain yang tidak bisa mengikuti instruksi Pep banyak yang dijual. Namun, Phil Foden termasuk salah satu pemain yang masih dipertahankan oleh Pep Guardiola di Manchester City. Tentunya Pep mengambil keputusan tersebut karena memang sistem bermain dari Pep Guardiola yang begitu rigid. Pep membutuhkan pemain yang cerdas untuk bisa menemukan ruang kosong di antara pertahanan lawan, dan Phil Foden memiliki atribut tersebut. Bahkan pada saat berhadapan dengan tim yang menggunakan strategi low block, Phil Foden masih bisa menemukan ruang di antaranya. Contohnya di video ini, Phil Foden berhasil menemukan ruang di antara pertahanan lawan yang menggunakan low block pada saat bertahan. Dan masih bisa menemukan ruang kembali walau ruang tersebut sangat sempit. Tentunya, cara dan gaya bermain Phil Foden ini menjadi daya tawar baginya untuk membuat Pep Guardiola enggan untuk melepasnya ataupun membangku cadangkannya. Bahkan, pemain yang sebenarnya berposisi sebagai wing kanan ini sering dimainkan di posisi wing kiri, karena di posisi wing kanan tersebut sudah ada pemain bernama Riyad Mahrez. Hal ini dibuktikan dari heatmap dirinya di tahun 2020-2021 pada saat Riyad Mahrez masih berada di Manchester City. Kita bisa melihat area sebelah kiri lebih pekat daripada area sebelah kanan, yang mana di posisi sebelah kiri itulah Pep menempatkan Phil Foden untuk mengakali betapa pentingnya peran Phil Foden di tim yang diasuh Pep Guardiola tersebut. Namun nyatanya, walaupun posisi aslinya adalah wing kanan, tidak jarang juga ia bermain di banyak posisi, atau yang sering kita sebut pemain serba bisa. Dari data yang dilansir oleh Opta, sejak musim 2020 sampai 2023, Phil Foden sudah bermain paling tidak di 4 posisi berbeda, dengan persentase 52% di sayap kiri, 15% di sayap kanan, 3% di belakang striker, dan 16% sebagai striker. Pada saat mengemban tugas sebagai striker pun, ia masih bisa menjadi pemain yang sangat pintar pada saat berada di kotak penalti lawan, bahkan di depan penjaga gawang dan bek lawan. Seperti di momen ini, kita menyaksikan Phil Foden berhasil menemukan ruang kosong di antara dua bek Chelsea yang sedang menjaga dan bisa membuahkan gol untuk Manchester City. Hal ini membuktikan begitu mobilenya peran dari seorang Phil Foden yang bisa bermain di banyak posisi dan sama baiknya. Namun,
Pada saat Mahrez pindah ke Liga Arab, maka Phil Foden pun kembali ke posisi aslinya, yaitu di sayap kanan. Hal ini terbukti dari heatmap berikut yang menyatakan Phil Foden banyak bergerak dari sisi sebelah kanan, daerah penyerangan Manchester City di musim ini setelah posisi tersebut ditinggalkan oleh Mahrez. Nah, sekarang kita mulai mengerti mengapa Pep mengatakan bakat Phil Foden sebuah bakat yang sangat istimewa dan dia memprediksi Phil Foden akan menjadi pemain yang besar di suatu hari nanti. Fun fact dari Phil Foden adalah bahwa dirinya pernah menjadi seorang ball boy atau anak-anak yang bertugas mengumpulkan bola pada saat pertandingan berlangsung. Tugas tersebut ia jalani pada awal-awal era rezim Sheikh Mansour di Manchester City. Nah, salah satu lagi keahlian dari seorang Phil Foden adalah pandai membaca situasi atau dikenal dengan istilah reading the game yang sangat baik. Seperti di video ini, Phil Foden yang melihat Haaland yang bergerak melebar untuk membuka ruang, langsung mengisi pos yang ditinggalkan Haaland sebagai seorang striker. Dan keputusannya tersebut berhasil membuahkan gol untuk Manchester City di pertandingan tersebut. Di video lain, kita juga bisa melihat reading the game yang baik dari seorang Phil Foden. Di momen ini kita menyaksikan ada 4 pemain lawan yang berusaha mengurung dirinya. Namun, karena melihat Haaland yang bergerak ke arah kanan, Foden dapat melepaskan diri dari kurungan pemain lawan tersebut dengan cara bergerak mundur. Namun memang kita tidak bisa memungkiri bakatnya yang hebat tertolong oleh rekan setim yang hebat dan pelatih yang hebat, sehingga bakatnya yang hebat tidak terbuang sia-sia. Atau bisa kita katakan ada sedikit faktor luck yang menghampiri karir seorang Phil Foden. Dan kita juga tidak bisa mengenyampingkan, tidak banyak yang bisa bermain di tim asuhan Pep Guardiola karena syarat yang harus dipenuhi bahkan untuk menjadi pemain cadangan di tim Pep Guardiola. Nah, salah satu kelebihan lain yang dimiliki Phil Foden adalah dribbling yang luar biasa. Tak jarang kita melihat Phil Foden melakukan soloran apabila ia memiliki ruang yang cukup untuk melakukan hal tersebut. Seperti contoh di video ini, kita menyaksikan 5 pemain lawan sudah bersiap untuk menghalangi dirinya yang melakukan soloran. Namun Phil Foden yang melihat ruang kosong di depan penjaga gawang tetap melakukan soloran sesuai dengan apa yang sudah ia rencanakan. Di momen lain juga kita menyaksikan Foden terpaksa harus melakukan soloran ke kotak penalti karena Haaland tidak berada di posisinya, yang menyebabkan ia tidak lagi memiliki opsi passing yang dekat. Maka dari itu ia harus melakukan soloran ke dalam kotak penalti. Tidak banyak pemain yang memiliki keberanian untuk melakukan akselerasi berupa soloran ke dalam kotak penalti lawan, mengingat resiko yang diakibatkan dari tindakan tersebut cukup tinggi, yaitu resiko kehilangan bola dan terkena serangan balik. Apalagi mengingat tim asuhan Pep Guardiola tidak diperbolehkan untuk sering-sering melakukan skill individu apabila masih terdapat rekan yang masih bisa dipassing. Maka dari itulah di musim-musim sebelumnya Pep lebih memilih memainkan Kevin De Bruyne atau Ilkay Gundogan di lini tengah dibandingkan memainkan Phil Foden yang masih muda yang pastinya ingin show off kepada penonton. Namun di musim ini, setelah kepindahan Gundogan ke Barcelona, Riyad Mahrez ke Liga Arab, serta cederanya Kevin De Bruyne, Phil Foden menjadi opsi yang paling realistis bagi Pep untuk mengisi kekosongan posisi yang ditinggalkan pemain-pemain tersebut. Dan Phil Foden pun membalas kepercayaan Pep dengan permainan yang impresif sejauh ini. Nah, itu dulu konten terkait dengan seberapa hebat seorang Phil Foden di Manchester City. Jangan lupa tekan tombol like, berikan komentar, dan subscribe channel ini. Terima kasih, semoga terhibur.